sebagai ketua sekaligus input pimpinan. Jadi saya sebagai petugas input langsung, input langsung. Jadi setiap berkas yang sudah masuk lengkap saya inputkan NIB-nya. Itu total kemarin kita untuk berkas yang sudah ketemu C-nya itu di angka 596. Kemudian yang sudah diinput ke file nominatif itu 351. Dan yang berkas NI 351 yang sudah diinput. Berkas ada 596. Artinya 596 tidak. Iya, 596 tidak. Kemudian yang sudah diinput 351 tidak. Kemudian berkas NIB yang sudah dikirim, yang pertama adalah 137 berkas yang sudah dikirim NIB-nya. Itu yang kemarin sudah di pelabuhan voting, yang tadi dari Pak Kepala DPR sampaikan. Kemudian yang gelombang 137 yang kemudian yang kedua adalah 100 tadi yang disampaikan 120. Per hari ini kita sudah mendapatkan 140 NIB. Jadi nanti mungkin untuk plotting yang akan datang itu sekitar 140 NIB. Total berarti berkas yang sudah NIB-nya sudah ada yaitu 277. Kemudian berkas yang belum diinput itu 244. Nah, sedang proses verifikasi itu 75. Proses verifikasi di tingkat desa. berapa? 75. Itu untuk laporan administrasi seperti ini data yang ada di desa. Kemudian untuk hal yang lainnya adalah kalau di saya sendiri ada pemberkasan yaitu 53 berkas, di mana sudah cabut berkas itu 3 berkas, dan ada untuk segel itu 50 berkas, dan untuk ukur 35 berkas. Iya, jadi tidak semua berkas itu ada segel dan ukurnya. Jadi memang nilainya berbeda-beda. Nah, untuk sampai pada sore hari ini semua kelebihan telah kami kembalikan. Semua kelebihan telah kami kembalikan. Bahkan kemarin ada yang kekeliruan perhitungan juga sudah kami perbaiki dan sudah kami kembalikan. Ada 461 itu sudah masuk di BOVI, dan dari segel sebanyak 256 itu sudah dikembalikan semua, tinggal dua yang belum, karena sudah dikonfirmasi. Tapi konfirmasi orangnya satu di luar kota, yang satu mintanya nggak apa-apa ditinggalkan dulu. Otomatis 100% segel yang ada di desa sudah dikembalikan. Jadi seperti itu. Mungkin itu dulu, nanti bisa di yang lainnya masih ada yang merasa belum, saya siap untuk dikonfirmasi kepada saya yang kepada saya siap dikonfirmasi, maka saya akan langsung melakukan pertanggungjawaban tersebut. Karena saya hanya memberi perintah, saya diizinkan untuk minta uang ukur ya saya minta, kemudian saya diminta untuk mengembalikan ya saya kembalikan langsung. Karena saya memang mengikuti arahan saja. Kemudian saya arahan dari pimpinan. Pimpinan siapa? Pak Adi. Saya juga tidak mau di sini panjenengan
berpikir di mana-mana. Yang jelas apa yang saya lakukan sudah saya pertanggungjawabkan, kewajiban saya sudah saya selesaikan. Mungkin begitu pimpinan, bisa dilanjut ke yang lain. Saya sebagai koordinator wilayah di wilayah Padukuhan Libojoyo, Adus Libojoyo, bahwa sebelum PTSL ini berjalan, kami sudah melakukan meeting beberapa kali. Lanjut mulai berdaftar itu karena ada kendala banyak berdaftar itu cuma bawa KTP KK, sehingga ada banyak yang hibah dipecah-pecah, sehingga di situ kebetulan ada biaya segel dan umur desa itu masuknya di pra PTSL itu sebenarnya. Karena itu untuk kelapa bekas tadinya. Seiring waktu berjalan, karena ini ada kendala sehingga sudah dikembalikan, ini sudah dikembalikan Pak. Kami juga sudah foto-foto dengan beberapa pemohon minta tanda tangan, sudah kami lakukan. Untuk Pak Kuat Tauji yang transfer ke saya sudah komunikasi. Itu saya siap membalikan kerugian semuanya. Kerugian itu sudah masuk, sudah diukur, sudah berkas sudah lengkap. Mungkin ini sudah mau dikirim Pak Jaya. Itu paling banyak dari saya. Apabila masih ada warga yang merasa kelebihan ada apa, saya siap membalikan. Iya, saya tahu. Tapi perlu Anda ketahui bahwa proses pembekasan PTSL ini sangat ribet Pak, bukan seperti yang kita bayangkan. Lulus ini cepat kalau data penduduknya, tidak ada, cuma pendaftar angka dan KTP. Sehingga saya sebagai yang termasuk sepuh di Indonesia itu saya bukan buka pusing, karena yang muda-muda itu bukan biasanya nggak tahu cara membuka buku C. Asal usul tanah itu kan di seluruh tanah di Ganjo itu ada di buku C desa, buku C. Itu seluruh tanah. Namanya itu masih nama-nama Siba-Siba yang lama, karena itu dari pemerintahan tahun 74 kalau nggak salah itu. Pada waktu itu pasal tahun 74, sehingga nama-namanya itu nama-nama orang yang sudah rata-rata sudah meninggal. Kalau pendaftar yang masih muda ditanya asal usul tanahnya itu rata-rata nggak tahu, sehingga kami perlu takon sama yang sepuh kita anak KIP asal usul dari siapa itu. Kami dari Kadus begitu Pak, muter nanya dan cari di pusat desa itu. Ini untuk kelengkapan berbahasa. Sementara itu dari saya berklarifikasi. Terima kasih. Ya, yang di saya. Yang dikembalikan berarti yang uang saya Pak. Yang dikembalikan itu uang segel sebanyak 50 berkas. Ya. Berarti ini yang di luar 150 ya? Iya, yang di luar 150 biaya pendaftaran. Segel 50 berkas kali 200 ya? Iya. Berapa? Kali berapa? 200? Iya, kali 200. Kemudian untuk ukur 35 bidang kali 150. Terus yang tadi cabut berkas 3 itu? Yang cabut berkas 3 sepenuhnya sudah dikembalikan. Berarti uang pendaftaran juga sudah dikembalikan. Paduan dan salam dan paduan mengenai. Tapi untuk pendaftaran itu semua masuk ke dalam bisa. Kalau untuk pendaftaran saya antar, saya kalau ke sini, saya lakukan sama Bobi. Nah, itu sudah selesai pendaftaran. Ada lagi pengukuran. Pas pengukuran ada lagi orang yang mendaftar. Kebetulan saya didampingi pengukuran. Kalau untuk pengukuran ada pendaftaran lagi juga benar ya Bu ya. Alhamdulillah bagi masukan juga kayak gitu. Nah untuk uang pendaftaran karena tadinya masuk kepala desa, maka warga dukungan salam kementuran saya panggil ke rumah saya biar bendahara ngasih uang. Di situ udah ada buku semua untuk saya kayak gitu. Terima kasih. Apabila warga yang
masa mendaftar sama saya belum disuntai apa gimana, tinggal konfirmasi ke saya. Terima kasih. Berapa berkas Mas Yanto yang dapatkan? Kalau Yang belum kalau Pak Wandi itu kan Pak Arte kan masuknya ke Boting, bukan daftar ke saya. Nah, daftar yang terakhir kan saya sama Bu Ayi. Makanya kan saya bilang nggak ada yang itu. Kalau yang terakhir itu Bu Anis yang tahu. Bukan diri saya tidak dimaksud. Yang lewat Mas Yanto berapa? Berapa berkas yang Masuk ke saya? ya, yang lewat Mas Yanto berapa? Enggak lewat saya, Pak. Walam. Pas pengukuran kan warga ada yang langsung daftar. Nah kebetulan saya didampingi Bu Anis. Nah daftarnya kan sama Bu Anis. Ketika pendaftar pengukuran PTSL itu, nah kan maka saya daftar. Untuk kalau mau dengan daftar sama Bu Anis. Itu ternyata ada masih tapi sudah apa masih? Yang segel dan ukur uang Udah dikembalikan. Makanya kalau salah komando saya panggil ke rumah saya biar dikasih sama Bu karena uangnya di Gofi. Mas Yanto ngurusi berapa bidang? 6. 6. Iya. Ini 26 bidang yang daftar sama saya. 2 pemohon cabut berkas karena sudah dari sertifikat. Iya. Nah, masalah uang pengembalian terkait segel, kan saya pribadi sudah mengembalikan, tapi dari 26 orang itu ada beberapa yang sudah punya segel. Waktu itu saya tidak meminta uang segel. Ya, teknis saya baru tinggal 24. Memang uang pendaftaran PTSL itu bisa, tapi teknis saya sudah konfirmasi sama Pak Carik, sama Bu Bendara, sama Pak Lurah. Nanti setelah pemberkasan sudah diinput sama Pak Carik, nanti baru saya daftarkan sama Bu Ovi. Itu saya, itu teknis Pak Russo, saya pribadi. Tapi saya sudah tak sampaikan ke rekan-rekan. Jadi berkas sudah, semua Pak Carik sudah ngomong, ini Mas, berkas yang dibawa dengan. Nah, baru saya daftarkan Pak. Itu teknis saya selama ini. Nah, terkait pengukuran itu ada 3 tim Pak. Waktu pengukuran bisa. Itu saya sama Pak Carik sama Mas Tasdio. Itu Pak Carik ya. 3 orang. Jadi saya membawa 26 bidang caduk berkas 2. Gitu. Jadi cukup kalau ada yang dari 26 orang itu, kalau belum ada yang belum belum puas dengan saya, kami siap. Saya pribadi siap untuk bertanggung jawab. Kuat Tauji itu dia minta tolong pokoknya pasabokan sama Pak Kuat Guru. sama siapa? Pak Kuat Tauji. Kuat sama Fauzi. Kuat Tauji namanya. Nggak, jenengan megang berkas berapa? 2 tok itu yang titip sama saya. Apakah pendaftar PTSL Indojoyo hanya 2? Oh banyak, karena saya suruh langsung ke desa. Langsung ke desa. Langsung ke desa. Kalau Pak Kuat karena posisinya di Jakarta sehingga pasabokan adalah saya. Yang lain yang dipegang tadi kan ada segel, ada ukur, itu posisinya di siapa? di saya. Di jenengan. Iya, saya sudah komunikasi dengan Pak Kuat. Saya siap memberikan kelebihan kemarin pas waktu minta tanda tangan berkas. Itu kan pemohon tanda tangan itu saya siap memberikan yang kelebihannya itu. Dari pemohon melalui kadus dan kadus baru melalui saya. Sebelum pendaftar itu diberikan kepada Bu Ovi. Sebentar Mas Tio. Jangan bukan hadus. Betul. Ya, berarti di luar kolmil ya, di luar pendaftar wilayah. Iya, saya cuma jaga Apakah staf. jenengan masuk ke panitiaan apa tidak? Saya ibaratnya jaga staf sama Pak Carik karena di setiap wilayah ada pengukuran desa, itu saya pasti mendampingi Pak Carik. Ya berarti posisinya sebagai
stafnya Pak Carik jawabnya seperti itu. Stafnya Pak Betul, Carik. iya. Jadi ada di sebelah gereja itu satu kardus, kedua saya, ketiga kemudian adalah Pak Carik sendiri. Saat ini ada keterangan yang berbeda tadi ya. Ya, maaf ya, ini sifatnya klarifikasi kan harus clear dan jelas. Tadi disampaikan oleh terkait PTSL mas, dengan untuk menangani berkas berapa berkas, terus uangnya nanti dengan berapa? Kebetulan ini pendaftaran itu semua sudah masuk ke BOV, insya Allah ya Bu. Terus karena saya itu diangkat staf, jadi memang ada beberapa berkas yang kadang-kadang berkas itu kekurangan. Jadi berkas ini, contohnya salah satu gini, masih ada SPPT yang belum bisa diberikan oleh warga. Akhirnya saya harus menunggu konfirmasi dengan kadus wilayah. Begitu pula dengan kadang-kadang ada yang melewat asal usul tanah tersebut belum sempat ditulis untuk mencari direksi semacam itu. Jadi segel berkas yang ada di saya, segel sudah saya kembalikan semua. Kalau jumlahnya, mohon maaf, saya tidak bisa menghitung dengan iya, mohon maaf, tapi saya belum bisa melihat jumlahnya sebelumnya. Tapi nanti bisa saya bisa lakukan secara tertulis. Coba saya, nanti bisa sampaikan listnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Prihatin, saya selaku kadus wilayah di Karanglega. Di sini saya bukan penerima berkas ya, tetapi sebagai bidang yang ada di wilayah Karanglega. Karena untuk warga saya sendiri ada yang mendaftar ke balai desa dan juga ada yang mungkin ke rumah saya. Karena saya ditugasi, saya menerima. Terus kembali lagi bidangan atau wilayah di saya itu sejumlah 83. Itu ada yang mendaftar ke balai desa dan ke saya. 83 bidang. Terus untuk segel itu 40 segel. Dan untuk pendaftaran sudah saya masukkan ke BOV. Dan juga segel sudah saya masukkan ke BOV, dan juga untuk segel sendiri sudah dikembalikan di waktu rumah saya. Pas memanggil pengembalian segel. Untuk selanjutnya mungkin untuk biaya ukur sendiri, tadi yang sudah disampaikan rekan kami bahwa untuk ukur desa itu sebelum PTSL sudah kami lakukan melalui tim, tidak saya sendiri ya. Itu, dan juga untuk yang tadi ada pengukuran lagi itu tidak sepenuhnya memberikan kepada saya. Mungkin kalau nanti ada yang keberatan dan mungkin kita kembalikan, saya bersedia dan saya bertanggung jawab. Terima kasih. Saya Anisya Rizky, saya bukan kadus, saya masih bekerja di sini. Dan di sini saya hanya mendampingi Pak Kadus, karena Pak Kadus meminta tolong untuk membantu pengukuran. Karena mohon bersabar dulu ya, diberikan kesempatan pada para dulu untuk bisa menyampaikan klarifikasi. Banis. Berarti hanya seperti itu saja, saya di sini mendampinginya karena kan
kalau sama Pak BPN itu kan berdua, kadang bawa alat ataupun minta minum ataupun apa kan saya kan disuruh mengambil ataupun pokoknya mengambilkan lah, karena kan mereka berdua yang mengukur, jadi saya mengambilnya hanya seperti itu saja. Dari saya terima kasih bila ada kekurangan tinggal konfirmasi ke saya. Nah, ini menerima uang pendaftaran atau segel atau ukur? Menerima uang pendaftaran tapi sudah langsung tak kasihkan ke Kopi. Ya, terus yang segel? Segel sudah di Kopi semua karena kan memang pendaftaran kan di Kopi itu yang terakhir saja Pak yang dititip, karena pendaftaran terakhir jadi dititipkan ke saya. Kopi Bapak Dulur. Siap. Kopi saja memang seperti itu. Kalau untuk ongkos itu kayak gitu, karena kan itu kita bareng, jadi nggak saya pegang. Oke, yang lain tadi menyampaikan mengakui bahwa mengembalikan. Iya. Pak Anies posisinya mengembalikan apa tidak? Saya tidak, karena kan Pak Kadus. Saya tidak mengembalikan karena Pak Kadus yang sebelumnya. Oke. Aman, Mbak. Karena saya membantu Pak Kadus. Bapak Suranto, Kadus Wilayah Paduraksa dan Kompon. Untuk PTSL, kami langsung saja bahwa kami dari anak buah Bapak Kepala Desa yang dinaungi Bapak Nur Nito, tugas kami itu mengonfirmasikan ke masyarakat dulu lewat musdus, Pak. Baik musdus di Paduraksa ataupun musdus di Padukuhan Kompon. Jadi kita menyampaikan PTSL itu kita lewat musdus di tahun 2024. Terus untuk kami selaku Kadus Wilayah Kompon sendiri, data terdeteksi di saya sama Paduraksa ada total 87 pendaftar. Terus kami arahkan bagi pendaftar untuk ke balai desa, ke kantor kita. Jadi di situ ada yang kayak Mas Dio itu selaku sekretaris itu menerima. Terus kami di lapangan itu membantu pengukuran. Jadi kami nanti ke depan untuk mengetahui wilayah panjenengan, lahan panjenengan, mungkin biar tahu karena kami saksi pengukuran. Terus untuk saat ini untuk PTS pendaftar saya pakai satu, itu yang belum lengkap datanya. Di situ masih kita cari, di letter C-nya belum ketemu, jadi nanti kita dalam proses. Itu satu orang. Mungkin itu saja Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan untuk Mas Ranto terima uang nggak? Terima uang pendaftaran 150. Yang lain yang segel Nggak ada, langsung ke kantor. langsung. Iya. Itu pimpinan. Pasti saya ada di situ. Itu aja. Semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa untuk mengklarifikasi semuanya ya. Dan seperti Mas Ahmad yang tadi disampaikan, alhamdulillah untuk PTSL kali ini saya sebagai kaum kasih pemerintahan tidak ikut dalam kepanitiaan. Ya, ini kenapa kami melakukan hal yang lebih dari pendaftaran jasa. Yang pertama ada segel. Kenapa segel itu kami tekanan pada pemohon? Karena ketika ada pengalian kepemilikan itu sebagai acuan kami itu segel. Ada pengalian kepemilikan, misalkan jual beli atau apapun, itu acuan kami segel. Akan tetapi ketika segel itu tidak masuk dalam persyaratan, karena kita langsung melihat letter C, maka segel itu kita batalkan. Itu mohon maaf itu karena ketidaktahuan kami, karena kami awalnya pemerintah kan nggak pernah tahu
Karena awalnya ketika ada persyaratan pembuatan PTSL itu ada bukti kepemilikan. Itu pun tidak semua kami minta. Dari sekian pendaftar itu yang di bendara saya itu 256 segelnya. 256 segel. Karena itu tidak bagian dari persyaratan, saya sudah bilang ke sama Bu Bendara itu dikembalikan seluruhnya. Itu berarti itu sudah dikembalikan. Memang karena itu kesalahan kami, itu sebuah kesalahan. Karena awalnya persyaratan PTSL itu harus ada bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan. Karena itu bukti kepemilikan segel itulah salah satu syarat. Makanya kami tuangkan untuk jual beli itu harus awalnya ada segel. Jadi ternyata kita klarifikasi ke BPM kembali, ternyata itu acuannya bukan segel lagi, harus dicari bogornya ke tes. Sebab itu segel seluruhnya kami kembalikan. Itu. Teman-teman perangkat usaha, bersyukur alhamdulillah sore hari ini saya bisa menyampaikan berkaitan dengan PTSL karena saya pandang dan saya belum menyampaikan bahwa kepanitiaan PTSL berbentuk saya tidak mengikuti dengan Bu Ida. Akhirnya kepanitiaannya sudah penuh, jadi kita lepas dari itu semua. Akan tetapi untuk mensosialisasikan pemberitahuan kepada warga, saya arahkan untuk bertanya atau mengkonfirmasi dengan teman-teman yang menangani. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dengan rapat tadi ini contoh ya, kayak kita ngomong apa adanya. Kayak Bang Arso kan masuk 500 karena pendaftaran 150, kebetulan tidak ada segel itu kan 200, kemudian ada 150.000 lagi itu untuk ukur desa yang dianggap pra PTSL tersebut. Iya, karena gini, hampir semua 99% itu pemohon tidak ada yang berani masang patok sendiri. Padahal kami sudah arahkan agar setiap bidang itu dipasang patok. Tapi karena berkaitan dengan patok batas, karena berhubungan dengan tabel batas, itu banyak masyarakat atau pemohon itu yang perlu pendampingan dari perangkat desa. Karena tabel batas itu sangat riskan. Seperti itu. Oke. Sebagai pelindung masyarakat. Akan tetapi apabila baiknya daftar ke siapa-siapa, saya tidak bisa proses siapa-siapa orang ini. Iya. Karena saya sendiri tidak di lapangan, jadi kan bisa ngontrol. Ada masyarakat yang menanyakan. Ya, cukup ya. Mohon bisa mohon bisa tertib. Sabar dulu ya. Saya tekankan yang masuk ke desa itu 150 ke 200 itu 200 sudah kembalikan. Kalau panjenengan silakan, kok ada 500 600 jenengan silakan daftarnya kalau siapa. Kalau daftar langsung ke yo nggak bisa dikira
ada ininya ya, ada judulnya kalau mulai. Sampaikan yang jelaskan masyarakat hari ini melihat pemerintah kita itu sudah melakukan pelanggaran. Lagi-lagi masyarakat mau tanggung jawab itu harus dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah desa. Ketika kepala desa mengatakan tidak bertanggung jawab, itu mustahil. Karena pemerintah berjalan atas himbauan dari atasan. Mungkin sedikit menegaskan, untuk tindak pelanggaran yang sudah dilakukan pemerintah kita atau pungli, mohon ditindak secara hukum dan proses. Terima kasih. Tentunya kami terima kasih dengan adanya klarifikasi beliau. Jadi saya sebagai pimpinan juga mengetahui apa yang terjadi. Awalnya saya hanya gambaran seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan konsekuensi. Tentunya kami kan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Tidak bisa spontan saya langsung memperuskan konfirmasi ke istilahnya konsekuensi seperti apa. Mas Mangan yo konsekuensinya yo takut apa? Jadi untuk hari ini mau Pak Pimpinan untuk konsekuensi saya belum bisa menjawab. Saya namanya struktur kepanitiaan terkait PTSL. Yang pertama tadi ada sedikit kekeliruan terkait data pendaftaran. Yang pertama Bapak Casdia itu menyampaikan bahwa uang pendaftaran sudah disetorkan semua kepada bendahara. Tetapi bendahara sendiri menyampaikan masih ada 135 bidang tanah yang belum masuk. Betul Pak Obi? Ya. Artinya ini ada kekeliruan nih Pak. Izin Pak. Jadi saya ingin bertanya juga, yang benar Mas Casdio atau Ibu Bendahara nih terkait hal ini, karena versi Bapak Casdio sendiri menyampaikan tadi sudah disetorkan semua uang pendaftaran. Saya ulangi, sudah disetorkan semua uang pendaftaran 150.000 ke bendahara. Sedangkan tadi Ibu Bendahara menyampaikan ada 135 bidang tanah yang belum masuk uang pendaftarannya ke bendahara. Sekian dari saya. Terima kasih.